Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai sesi kali ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar komunikasi, tentang pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, kemudian proses komunikasi, dan juga faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, setelah kita memahami konsep dasar komunikasi, kita kali ini akan belajar tentang gangguan komunikasi. Apa itu gangguan komunikasi? Kenapa kita perlu mengetahui apa itu gangguan komunikasi? Karena pada prakteknya, khususnya praktek dalam keperawatan, dalam berkomunikasi dengan pasien itu kadang menemukan hambatan-hambatan atau gangguan dalam melakukan komunikasi dengan pasien. Nah, adanya gangguan komunikasi ini menjadi hal yang serius dalam keperawatan. Kenapa? Karena setiap perawat berinteraksi dengan pasien itu memerlukan yang namanya komunikasi, dan komunikasi harus berjalan dengan efektif dan juga menggunakan komunikasi yang terapeutik. Nah, ketika komunikasi ini tidak terjadi dengan baik atau tidak efektif, maka proses asuhan keperawatan ini dapat terhambat atau menjadi tidak maksimal. Nah, oke. Mari kita lihat tinjauan teori. Nah, sebelum kita lanjut ke tinjauan teori, perlu Ibu sampaikan capaian pada bab ini, yaitu siswa diharapkan untuk mampu menganalisis gangguan komunikasi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu melakukan pemeriksaan pada gangguan komunikasi. Nah, untuk tinjauan teorinya, Green et al. Tahun 2005 itu mendefinisikan gangguan komunikasi sebagai kumpulan gangguan psikologi yang ditandai dengan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Gangguan komunikasi atau communication disorder adalah terjadinya suatu hambatan dalam komunikasi, ditandai dengan adanya berbagai bentuk kesulitan dalam menyampaikan dan memahami pesan, baik secara verbal maupun nonverbal. Adanya gangguan komunikasi harus dilakukan penatalaksanaan yang serius karena dapat menghambat proses pemberian asuhan keperawatan. Penyebab gangguan komunikasi. Menurut Anissa tahun 2013, gangguan komunikasi itu dapat disebabkan oleh faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri seseorang atau individu, dan faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar individu. Nah, untuk faktor intrinsik itu antara lain adalah retardasi mental, gangguan pendengaran, autisme, mutisme selektif, cerebral palsy, dan kelainan organ bicara atau gangguan bicara. Kemudian untuk faktor ekstrinsik antara lain ada tekanan dari keluarga, kondisi sosial ekonomi,
usia, dan juga adanya penyakit kronik. Nah, yang pertama dari faktor intrinsik, kita akan belajar tentang retardasi mental. Apa itu retardasi mental? Mungkin kalian sudah sering menemukan anak atau individu yang mengalami retardasi mental. Nah, retardasi mental ini merupakan keadaan seseorang dengan inteligensi atau kecerdasan yang kurang atau di bawah normal yang terjadi sejak masa perkembangan, sejak lahir, atau sejak masa kanak-kanak. Retardasi mental ini disebut juga dengan oligofrenia. Oligo itu berarti kurang atau sedikit, dan fren itu berarti jiwa. Atau retardasi mental ini juga sering disebut tuna mental. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa ataupun gangguan fisik lainnya. Nah, untuk retardasi mental ini merupakan penyebab yang paling banyak ya dari terjadinya keterlambatan bicara pada anak-anak. Ini jumlahnya lebih dari 50%. Anak dengan retardasi mental ini menunjukkan keterlambatan bahasa, keterlambatan pemahaman, pendengaran, dan juga keterlambatan motorik. Anak RM ini akan mengalami kesulitan dalam pengucapan bunyi vokal maupun konsonannya. Nah, untuk penyebabnya itu yang pertama bisa pada masa prenatal atau masa kehamilan, di mana terjadi gangguan-gangguan pada masa kehamilan ibu yang menyebabkan terjadinya retardasi mental pada anak. Kemudian adanya gangguan jiwa yang berat. Yang ketiga adanya gangguan kelainan kromosom. Kemudian karena adanya infeksi atau intoksikasi keracunan pada masa postnatal setelah lahir pada waktu bayi. Kemudian faktor lainnya adalah penyebab prematuritas atau bayi lahir kurang dari 37 week dan dengan berat kurang dari 2.500. Kemudian retardasi mental ini juga bisa disebabkan karena faktor keturunan. Oke, mari kita lihat video terkait dengan retardasi mental berikut. Retardasi mental merupakan suatu kondisi gangguan perkembangan mental yang ditandai oleh terhentinya perkembangan seseorang. Penyebab dari retardasi mental antara lain gangguan pembentukan otak saat di kandungan, kelainan kromosom, efek stres pada janin, dan kurang oksigen pada janin. Klasifikasi retardasi mental. Retardasi mental ringan, IQ 50 hingga 69. Retardasi mental sedang, IQ 35 hingga 49. Retardasi mental berat, IQ 20 hingga 34. Dan retardasi mental sangat berat, IQ kurang dari 20. Gejala retardasi mental ditandai dengan gejala ringan, keterlambatan dalam belajar berbahasa, dapat mencapai kemampuan berbicara sehari-hari. Gejala sedang, perkembangan kemampuan melihat lebih tinggi daripada bicara. Gejala berat, gangguan motorik dan gangguan bicara nampak jelas. Dan gejala sangat berat, hanya mengerti perintah dasar. Cara penanganan retardasi mental yang tepat adalah penentuan penyebab dan modifikasi diet, terapi bicara,
dan rehabilitasi sosial. Oke, kita lanjut ke gangguan komunikasi selanjutnya, yaitu adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran umumnya ini disebabkan oleh faktor usia atau karena sering terpapar suara yang nyaring atau terlalu keras. Pendengaran ini dikatakan terganggu apabila sinyal suara tidak mampu mencapai otak. Gangguan pendengaran pada awal perkembangan dapat menyebabkan keterlambatan bicara yang berat pada anak. Gangguan pendengaran ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu gangguan pendengaran sensorineural, gangguan pendengaran konduktif, gangguan pendengaran campuran, dan gangguan pendengaran saraf. Apa itu gangguan pendengaran sensorineural? Adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya sel saraf di dalam koklea atau yang dinamakan rumah siput, dan gangguan ini biasanya bersifat permanen. Gangguan pendengaran konduktif merupakan gangguan pendengaran yang menunjukkan adanya masalah di telinga luar atau di telinga bagian tengah yang menyebabkan tidak terhantarnya bunyi dengan tepat ke telinga dalam. Nah, untuk gangguan pendengaran campuran itu merupakan gabungan dari gangguan pendengaran sensorineural dan konduktif di atas. Nah, untuk gangguan pendengaran saraf itu merupakan gangguan pendengaran yang diakibatkan tidak adanya atau rusaknya saraf pendengaran, sehingga saraf auditori ini tidak mampu mengirimkan sinyal ke otak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gangguan pendengaran konduktif selama beberapa tahun pertama kehidupan akan beresiko mengalami keterlambatan bicara. Mari kita simak video tentang gangguan pendengaran berikut. Penurunan pendengaran. Berdasarkan WHO tahun 2018, 466 juta orang atau 5% dari penduduk dunia mengalami penurunan pendengaran dan 34 juta diantaranya adalah anak-anak. Data dalam 10 tahun menunjukkan di Indonesia terjadi peningkatan kasus penurunan pendengaran dari 14 juta orang pada tahun 2008 menjadi 18,5 juta orang tahun 2018. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Anatomi telinga secara umum dibagi menjadi telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Penurunan pendengaran disebabkan oleh gangguan salah satu atau beberapa bagian dari telinga luar, tengah, atau dalam. Derajat penurunan pendengaran berdasarkan WHO dibagi menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Akibat penurunan pendengaran pada orang dewasa memiliki dampak dalam hal berkomunikasi, emosional, dan hubungan sosial. Sedangkan pada anak-anak dapat mempengaruhi nilai akademik atau prestasi belajar, dapat mengakibatkan gangguan perkembangan bicara. Anda mungkin mengalami penurunan pendengaran jika sering meminta seseorang mengulang pembicaraan, sering menyalakan radio, televisi, musik dengan suara yang keras, kesulitan mengikuti pembicaraan, telinga Anda berbunyi atau berdengung, orang memberitahu Anda bahwa Anda berbicara dengan keras. Anak Anda mungkin mengalami penurunan pendengaran jika tidak merespon suara, mengeluarkan cairan dari telinga, tidak memahami apa yang Anda katakan dengan benar, sering mengalami nyeri berulang pada telinga atau penyumbatan di telinga, terlambat mulai berbicara atau perkembangan bicaranya tidak sesuai usianya.
Jenis-jenis penurunan pendengaran dapat diakibatkan tuli kongenital atau tuli sejak lahir, sumbatan serumen atau kotoran telinga, otitis media supuratif kronik atau dikenalnya istilah congek, gangguan pendengaran akibat bising, tuli karena usia lanjut atau presbikusis. Bagaimana kita mencegah terjadinya penurunan pendengaran? Jangan masukkan objek atau benda apapun ke dalam telinga, termasuk cotton. Gunakan pelindung telinga bila berada di tempat yang bising. Bila mengalami gangguan pada telinga, periksa segera ke dokter THT. Periksa obat-obatan Anda apakah ada yang mempengaruhi fungsi pendengaran. Periksa fungsi pendengaran Anda secara berkala. Apabila merasa Anda atau anak Anda memiliki gejala penurunan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Jika disarankan, gunakan alat bantu. Lanjut ke gangguan berikutnya, yaitu ada autisme. Apa itu yang disebut autisme? Kalian tentu sudah sering mendengar istilah ini ya, istilah anak-anak dengan autisme. Nah, autisme ini adalah gangguan perkembangan neurologis yang terjadi sebelum anak mencapai 36 bulan. Jadi, gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan pada saraf-saraf yang kompleks. Autisme ini banyak diderita pada anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu 3-4 kali lebih banyak. Autisme dapat ditandai dengan adanya kesulitan dalam berinteraksi sosial, keterlambatan kemampuan bahasa, perilaku terbatas, serta aktivitas motorik yang berulang-ulang. Bayi yang mengidap autisme kemungkinan tidak mampu merespon orang atau hanya berfokus pada satu hal saja untuk periode waktu yang cukup lama. Anak dengan autisme akan sulit mengerti dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Mereka umumnya gagal untuk melakukan kontak mata. Jadi mereka ini ketika diajak berbicara tidak mampu untuk melakukan kontak mata. Kemudian ketika diajak senyum, anak-anak dengan autisme ini biasanya tidak merespon dengan senyum dan tidak bisa menanggapi jika diberikan pelukan, atau mereka tidak mampu melakukan komunikasi nonverbal. Salah satu hal yang biasanya ditemui pada anak dengan autisme adalah keterlambatan berbicara. Oke, mari kita simak dulu video terkait dengan autisme berikut ini. Is your body's computer. It works differently for all of us and controls how you learn. That's why we are all good at different things. How you feel, which is why we all feel different emotions. And how you communicate. Sometimes the brain is connected in such a way it affects the senses and how we perceive and read situations and interactions. This is known as autism. Many people have autism, so it's likely you already know someone who is autistic. And for this reason, it's useful to know a little bit about autism. The special wiring inside an autistic brain can sometimes make the person good at tasks we may find difficult, such as mathematics, drawing, or music. It can also do the opposite. And activities we find too easy are incredibly difficult to them, such as making friends. The senses constantly send information to your brain about your surroundings and other people. However, when a person's brain and its senses don't communicate well, the brain can become overwhelmed and confused, affecting how they see the world.
Picture yourself walking down the street. This is how an autistic brain may experience the same walk. Scary, isn't it? Sadly, in many cases, the person can't say out loud how they feel. So even though there's chaos going on in their heads, they seem okay on the outside, unable to ask for help. We all develop behaviors to help us feel calm in uncomfortable situations. We may look away, hug ourselves, chew our fingernails, fidget, bite our lips, and so on. Equally, autistic people develop behaviors that help them cope with these intense moments. These actions may seem unusual, but they're just their way to feel calm. When they happen, it means they are having a hard time. The kind thing to do is not to give them an even harder time by getting cross, ignoring them, or mocking them. Remember, just because a PlayStation can't read an Xbox game, it doesn't mean it's broken. People with autism need friends who are willing to take the time to know them. With good communication and plenty of patience, everyone would be better off. People with autism are not ill or broken. They simply have a unique view of the world. Kita lanjut ke penyebab gangguan komunikasi selanjutnya, yaitu ada mutisme selektif. Mutisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mutus, yang artinya membisu. Mutisme merupakan suatu tanda kebisuan pada anak-anak meskipun organ pendengaran dan organ bicaranya itu normal. Sebenarnya, anak dengan mutisme ini dapat berbicara lancar ketika mereka itu sendirian, atau mereka berbicara dengan keluarga, atau dengan teman-teman mereka. Namun, mereka ini tidak mau berbicara dalam situasi umum atau dengan orang asing. Biasanya, anak dengan mutisme ini merasa cemas ketika berada di lingkungan yang baru atau dengan orang-orang yang baru. Penderita mutisme ini kebanyakan adalah anak dengan usia 3-8 tahun. Gejala pada anak mutisme ini biasanya ditemukan anak itu sifatnya adalah pendiam. Kemudian wajahnya itu datar tanpa ekspresi, negativistik, jadi mereka sering berpikir negatif kepada sesuatu atau seseorang yang belum mereka kenal. Kemudian anak itu bersifat pemalu, penakut, dan juga menarik diri. Gangguan ini dapat bertahan selama berbulan-bulan sampai beberapa tahun. Jadi sebenarnya mutisme selektif ini cukup banyak ya ditemukan pada anak-anak, dan kadang gangguan ini normal terjadi pada usia-usia tertentu. Nah, untuk gangguan selanjutnya itu ada cerebral palsy. Cerebral palsy atau yang biasa disingkat CP itu adalah sekelompok masalah yang mempengaruhi suatu gerakan tubuh dan postur tubuh. Penderita CP ini tidak mampu mengontrol gerakan dan kekakuan otot, sehingga dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh tubuh. Tubuh penderita CP ini akan menjadi sangat lentur atau sangat kaku. CP ini disebabkan karena adanya cedera otak yang berat, masalah yang terjadi saat dalam kandungan, karena masalah pada proses kelahiran, terjadinya infeksi, faktor genetik, atau masalah-masalah yang terjadi di usia 2-3 tahun kehidupan seorang anak. Penderita CP umumnya mengalami keterlambatan dalam berbicara.
selanjutnya itu ada gangguan berbicara. Orang dengan gangguan berbicara sebenarnya itu tahu hal yang akan mereka sampaikan. Akan tetapi, orang yang mengalami gangguan berbicara ini kesulitan dalam memproduksi bunyi yang menyebabkan komunikasinya itu terganggu. Faktor yang dapat menyebabkan gangguan berbicara antara lain keturunan atau genetik, adanya gangguan kesehatan, kelainan organ, atau kelainan khusus. Nah, beberapa gangguan berbicara itu antara lain yang pertama ada disatria. Disatria ini adalah jenis kelainan akibat kerusakan susunan saraf pusat yang menyebabkan kelumpuhan, kekakuan, kelemahan, atau gangguan pada koordinasi organ bicaranya. Kemudian, dislalia adalah gangguan berbicara karena kurang atau tidak mampu dalam memperhatikan bunyi ucapan yang diterima, sehingga bahasanya itu tidak terbentuk menjadi kata-kata. Ketiga itu adalah disglosia, adalah gangguan bicara karena adanya kelainan dalam struktur organ bicara dan organ artikulasi seperti terjadinya bibir sumbing maupun kelainan pada bentuk lidah. Kemudian ada dislogia. Kalau tadi disglosia, yang ini dislogia. Berasal dari kata logika. Adalah kelainan yang disebabkan karena kapasitas kemampuan berpikirnya ini di bawah normal. Nah, tadi kita sudah belajar tentang faktor-faktor intrinsik yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan komunikasi. Sekarang kita akan membahas tentang faktor ekstrinsik atau faktor di luar individu yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi pada seseorang atau individu. Faktor yang pertama itu adanya tekanan keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis itu akan cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada anak yang tumbuh pada keluarga yang tidak harmonis. Kemudian, faktor yang kedua adalah sosial ekonomi. Seseorang dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih banyak mengalami gangguan komunikasi daripada seseorang dengan kondisi sosial ekonomi yang memadai. Faktor yang ketiga adalah usia. Lansia akan mengalami gangguan komunikasi karena fungsi-fungsi seluruh organ tubuh mengalami penurunan dan tidak mampu beregenerasi, sehingga fungsi pendengaran juga akan ikut berkurang dan terjadilah gangguan komunikasi. Yang keempat adalah penyakit kronis. Penyakit kronis seperti stroke, kanker, dan penyakit-penyakit pada saluran pernafasan atas akan berdampak buruk pada kemampuan komunikasi pasien. Penyakit-penyakit kronis tersebut dapat mempengaruhi organ-organ pasien, terutama organ untuk berbicara seperti laring, kemudian pita suara, setelah kita mengetahui adanya berbagai gangguan komunikasi, baik karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik, sekarang kita akan membahas tentang
pemeriksaan pada gangguan komunikasi. Pemeriksaan pada gangguan komunikasi ini meliputi pemeriksaan pada gangguan pendengaran dan pemeriksaan pada gangguan bicara. Nah, untuk pemeriksaan pada gangguan pendengaran ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat sensitivitas pendengaran yang dimiliki oleh pasien atau individu. Pemeriksaan pendengaran ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan audiometri. Ada dua jenis audiometri, yaitu audiometri nada murni dan audiometri tutur. Nah, untuk pemeriksaan gangguan bicara ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan bicara yang dimiliki oleh pasien atau individu. Pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan audiometri. Audiometri berasal dari kata audir dan metrios, yang berarti mendengar dan mengukur. Audiometri ini mampu mengukur ketajaman pendengaran dan dapat menentukan lokalisasi kerusakan atau lokasi kerusakan anatomis pada organ tubuh, khususnya organ pendengaran yang akan menimbulkan gangguan pendengaran. Pemeriksaan audiometri ini untuk menentukan jenis dan derajat ketulian yang dialami oleh seseorang. Audiometri akan menghasilkan nada-nada dengan frekuensi melalui earphone. Nah, di samping ada gambar, itu adalah cara untuk melakukan pemeriksaan audiometri, di mana pasien atau penderita itu akan ditempatkan di ruang yang kedap suara, kemudian dipasangkan earphone ini untuk mendengarkan nada-nada yang akan diberikan oleh pemeriksa. Nah, pemeriksaan audiometri ini harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, tentu alat audiometri ini telah dikalibrasi sehingga nanti hasilnya itu akurat. Kemudian suasana atau ruangan kedap suara dan pemeriksa itu sudah terlatih. Nah, komponen pada audiometri itu ada 6. Yang pertama ini adalah osilator. Osilator ini adalah bagian dari audiometri untuk menghasilkan bermacam nada murni. Yang kedua ada amplifier, ini untuk menambah intensitas nada. Kemudian ada interruptor atau pemutus, itu adalah alat pemutus nada. Kemudian ada attenuator, itu adalah alat pengukur intensitas suara. Yang kelima itu ada earphone, itu untuk mengubah sinyal listrik yang ditimbulkan audiometer menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Kemudian masking noise generator, itu untuk penulian telinga yang tidak diperiksa. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan itu akan dilakukan pada salah satu telinga dulu, sehingga telinga yang tidak diperiksa ini akan dibuat tidak mendengar atau istilahnya tuli, seperti itu. Nah, untuk audiometri nada murni sendiri ini adalah suatu cara pemeriksaan untuk mengukur sensitivitas pendengaran dengan alat audiometer yang menggunakan nada-nada murni atau pure tone. Ambang nada murni ini diukur dengan intensitas minimal yang dapat didengar selama 1 atau 2 detik melalui antaran udara ataupun hantaran tulang. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 125 sampai 8000 Hz dan diberikan secara bertingkat. Cara pemeriksaannya nanti headphone atau earphone itu dipasang pada telinga untuk
mengukur ambang nada melalui konduksi udara. Kemudian pasien akan diberitahu untuk menekan tombol jika mereka mendengar suara walaupun suaranya itu kecil. Suara akan diberi interval atau jarak selama 2 detik. Biasanya dimulai dengan frekuensi 1000 Hz sampai suara tidak terdengar, kemudian dinaikkan menjadi 5 desibel sampai suara terdengar. Nah, untuk audiometri tutur sendiri itu adalah sistem uji pendengaran menggunakan kata-kata terpilih yang telah dibekukan. Dituturkan melalui suatu alat yang telah dikalibrasi untuk mengukur beberapa aspek kemampuan pendengaran. Prinsipnya ini hampir sama dengan audiometri nada murni, hanya saja menggunakan daftar kata terpilih yang dituturkan pada penderita. Nah, kata-katanya ini dapat diucapkan langsung oleh pemeriksa melalui mikrofon atau dapat direkam terlebih dahulu. Kemudian rekamannya baru diputar kembali dan disalurkan melalui audiometri tutur. Penderita atau yang dilakukan pemeriksaan ini diminta untuk menirukan dengan jelas setiap kata yang didengar. Dan apabila kata-kata yang didengar makin tidak jelas, nanti penderita hanya akan diminta untuk menebak katanya. Nah, untuk pemeriksa ini akan mencatat presentasi atau jumlah kata-kata yang benar yang ditirukan oleh penderita dari tiap denah pada tiap intensitasnya. Bahan yang digunakan untuk pemeriksaan audiometri pada tenaga kerja adalah pemeriksaan dilakukan kepada tenaga kerja yang telah direkomendasikan sehat oleh dokter. Untuk dapat melakukan pemeriksaan audiometri, pemeriksaan akan dapat berhasil apabila terdapat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemeriksa dan pasien serta pemahaman yang baik dari pemeriksa dalam penggunaan audiometer. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, dipastikan bahwa ruangan yang digunakan nyaman sesuai dengan persyaratan pemeriksaan audiometrik. Audiometri telah terkalibrasi dan bahan serta peralatan lainnya siap digunakan. Begitu pula dengan tenaga kerja yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk tidak mengalami paparan kebisingan, liang telinga tidak dipenuhi serumen, dan tidak sedang mengalami trauma pada telinga dan sekitarnya. Pemeriksaan akan berhasil dilakukan dengan persiapan yang baik. Prosedur pemeriksaan yang baik adalah: pertama, pasien duduk dengan prinsip tidak dapat melihat pemeriksa menekan tone. Kedua, berikan instruksi pada pasien untuk menekan tombol respon setiap mendengar nada dari headphone. Ketiga, tempatkan headphone sesuai dengan telinga. 4. Mulailah periksa telinga kanan pasien dengan memberikan suara frekuensi 1000 Hz. 5. Tekan tombol tone dengan level 35 dB. Jika tidak mendengar, tambahkan 10 dB sampai mendengar. Ke-6, turunkan 10 dB lalu berikan nada pendek. Ke-7, ulangi hingga tidak terdapat respon. Ke-8, tingkatkan 5 dB dan berikan nada pendek 3 kali hingga terdapat 2 respon. Ke-9, turunkan 5 dB dan berikan nada pendek 3 kali. Kemudian tingkatkan intensitas suara terendah dengan 2 respon diambil sebagai ambang dengar. Ke-10, periksa frekuensi di atas 1000 Hz dengan cara yang sama. 11, periksa frekuensi di 500 Hz. Ke-12, lakukan pemeriksaan yang sama untuk telinga kiri. Catat hasil pengukuran pada saat audio chat. Nilai normal ambang pendengaran mengacu pada kurang atau sama dengan 25 dB. Nah, untuk pemeriksaan gangguan bicara tadi ada pemeriksaan gangguan fisik ya. Untuk pemeriksaan gangguan fisik ini tujuannya untuk mengetahui penyebab lain dari gangguan bahasa dan gangguan bicara. Pada pemeriksaan fisik yang perlu diperhatikan itu adalah
terutama pada bentuk-bentuk fisik seperti mikrosefali, apakah ada gangguan pada bentuk kepala, anomalia telinga luar, apakah ada bentuk yang tidak normal dari telinga bagian luar, kemudian apakah ada gangguan otitis media yang berulang pada telinga. Otitis media ini adalah infeksi yang terjadi pada telinga ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda seseorang itu mengalami sindrom William. Sindrom William ini ditandai dengan adanya perawakan tubuh yang pendek, kemudian juga ditemukan adanya kelainan jantung, dan cara berjalannya itu yang tidak mantap atau seperti sempoyongan. Kemudian juga perlu diperhatikan pada organ mulut itu di celah palatumnya, apakah ada ketidaknormalan di situ ya, dan lain-lain. Kemudian gangguan oromotor ini dapat diperiksa dengan menyuruh anak menirukan gerakan mengunyah, menjulurkan lidah, dan juga mengulang suku kata seperti pa, ta, pata, dan pataka, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini ada dua. Ada pemeriksaan BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry. Ini adalah cara pengukuran aktivitas listrik yang dihasilkan oleh saraf ke-8 atau saraf pendengaran. Kemudian pusat-pusat neural dan traktus di dalam batang otak sebagai respon terhadap stimulus audiometrik. Nah, untuk audiometrik sendiri ini diindikasikan untuk anak-anak yang sangat kecil dan untuk anak-anak yang ketajaman pendengarannya ini tampak terganggu. Ada beberapa kategori pemeriksaan audiometrik. Antara lain ada audiometrik tingkah laku, audiometrik bermain, audiometrik bicara, dan audiometrik objektif. Nah, tahap awal adalah membersihkan kulit pasien dengan menggunakan skin preparation gel pada bagian yang akan ditempeli oleh elektroda, yaitu bagian dahi dan kedua retroaurikular. Setelah dibersihkan, tempelkan elektroda di bagian dahi dan kedua daerah retroaurikular dengan menggunakan pasta konduktor khusus. Berikut adalah cara memasukkan probe stimulus pada kedua telinga. Setelah liang telinga dipastikan bersih dari kotoran, masukkan busa stimulus ke dalam liang telinga. Biru untuk liang telinga kiri dan merah untuk liang telinga kanan. Setelah probe stimulus dan elektroda sudah terpasang dan anak sudah tertidur dengan tenang, maka pemeriksaan dapat dilakukan. Sebelum memulai pemeriksaan BERA, dilakukan pemeriksaan impedans dengan mengklik tombol tersebut untuk menilai hambatan kontak elektroda dengan kulit. Nilai impedans sebaiknya kurang dari 5 sebelum dilakukan pemeriksaan BERA. Langkah selanjutnya adalah pemilihan dan pengaturan parameter stimulus. Untuk BERA dengan stimulus klik dapat dipilih stimulus ABR 1 atau 2 channel dengan 10 ms window
Untuk Bera dengan stimulus tone burst dapat dipakai stimulus ABR tone burst dengan frekuensi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kita juga dapat mengatur penambahan intensitas yang akan dipakai, biasanya adalah 10-5 desibel. Sedangkan intensitas stimulus bunyi maksimal dapat diatur melalui kolom tersebut sesuai dengan target pemeriksaan. Berikut adalah tombol untuk mengatur intensitas stimulus yang akan kita periksa. Sedangkan ini adalah tombol untuk mengatur arah stimulus dari kanan atau dari kiri pasien. Setelah semua pengaturan selesai, kita dapat memulai pemeriksaan. Pemeriksaan Bera dengan stimulus klik dapat dimulai dengan intensitas maksimal. Evaluasi dimulai dengan identifikasi gelombang 5, 3, dan 1. Jika gelombang 5 teridentifikasi, pemeriksaan dapat dilanjutkan ke intensitas yang lebih rendah. Pada saat pemeriksaan, kita dapat memastikan status tidur pasien dengan melihat gelombang EEG yang tertera pada grafik di kanan bawah layar. Berikut adalah hasil akhir dari tampilan pemeriksaan Bera. Di sini, terlihat pada telinga kiri, gelombang 5 terdeteksi pada 70 desibel. Sedangkan pada telinga kanan, gelombang 1, 3, dan 5 terdeteksi pada 60 desibel. Untuk mencetak hasil pemeriksaan Bera, dapat diklik tombol printer di kiri atas layar. Tampilan hasil akhir cetakan Bera adalah sebagai berikut. Itu tentang gangguan komunikasi yang perlu kalian pahami. Untuk pemeriksaan pada gangguan komunikasi itu, kalian cukup memahami saja, tidak sampai mempraktekannya, karena untuk melakukan pemeriksaan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih. Nah, apabila kalian ada yang belum jelas dari apa yang telah saya sampaikan, kalian bisa langsung bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, atau kalian bisa WA saya atau bertanya di grup Komkep ya. Nah, untuk daftar pustakanya ini ada dari Pilar Media dan juga Andi. Kemudian untuk tugasnya, nah, Ibu ingin kalian membuat ringkasan tentang pemeriksaan audiometrik. Jadi tadi ada audiometrik tingkah laku, audiometrik bermain, audiometrik bicara, dan audiometrik objektif. Nah, silahkan kalian membuat ringkasan dari masing-masing audiometrik tersebut, meliputi pengertian, tujuan, dan cara pemeriksaannya. Ya, oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi pada sesi ini, silahkan kalian nanti bisa konfirmasi ke saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas ya. Cukup sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.